Perkenalkan, nama saya Novia Helenita Sulayan dari kelas AP6B dengan NPM 2019-060055 dengan mata kuliah Pemeriksaan Akuntansi Pertama. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang laporan keuangan audit. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari laporan keuangan audit. Adapun pengertian dari laporan keuangan audit adalah akhir dari proses audit, yaitu laporan yang menyatakan pendapat auditor mengenai kelayakan laporan keuangan perusahaan yang sudah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntan yang berlaku secara umum. Laporan keuangan audit. Dalam pelaksanaan audit, auditor akan menyampaikan laporan keuangan audit terdiri atas A. Lembar opini yang berisikan pendapat dari kantor akuntan publik atas hasil audit. B. Laporan keuangan. Adapun laporan keuangan dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, laporan posisi keuangan. Yang kedua, laporan laba rugi komprehensif. Dan yang ketiga, laporan perubahan ekuitas. Yang keempat, laporan arus kas. Yang kelima, catatan atas laporan keuangan, yang antara lain berisi 1. Bagian umum yang menjelaskan latar belakang perusahaan kebijakan akuntansi. Yang kedua, penjelasan atas pos-pos laporan posisi keuangan atau neraca dan laporan laba rugi komprehensif. Dan yang keenam, informasi tambahan berupa lampiran mengenai perincian pos-pos yang penting seperti 1. Perincian piutang, yang kedua aset tetap, yang ketiga liability, yang keempat beban umum, yang kelima administrasi serta beban penjualan. Yang kedua, pendapat kantor akuntan publik. Baiklah, di sini ada 5 jenis pendapatan akuntan menurut standar profesional akuntan publik per 31 Maret. Yang pertama, wajar tanpa pengecualian. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana wajar tanpa pengecualian. Jika auditor telah melaksanakan audit sesuai dengan standar auditing yang ditentukan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, seperti yang terdapat dalam standar profesional akuntan publik, dan telah mengumpulkan bahan-bahan pembuktian, serta tidak menemukan adanya kesalahan material atas penyimpangan dari SAK, ETAP, maka auditor memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian. Yang kedua, wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan yang ditambahkan dalam laporan audit bentuk baku. Pendapat ini diberikan jika terdapat keadaan tertentu yang mengharuskan auditor menambahkan paragraf penjelasan lain. Dan yang ketiga, wajar dengan pengecualian. Pendapat wajar dengan pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal material posisi keuangan, hasil usaha perubahan ekuitas dan perubahan arus kas sesuai dengan SAK. Yang keempat, tidak wajar. Suatu pendapat tidak wajar menyatakan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas sesuai dengan SAK. Yang kelima, tidak memberikan pendapat. Jika pertanyaan tidak memberikan pendapat disebabkan pembatasan lingkup audit, auditor harus menunjukkan dalam paragraf terpisah semua alasan substantif yang mendukung pertanyaan berikut. Unsur pokok laporan auditor independen. Yang pertama, suatu judul yang memuat kata independen. Yang kedua, suatu pernyataan bahwa laporan keuangan yang disebutkan dalam laporan auditor telah diaudit oleh auditor. Yang ketiga, suatu pernyataan bahwa laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen perusahaan dan tanggung jawab auditor terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan atas auditnya. Yang keempat, dilaksanakan berdasarkan standar auditing. Yang kelima, melaksanakan auditnya agar memperoleh keyakinan yang memadai.
Yang keenam, dilaksanakan memberikan dasar memadai untuk memberikan pendapat. Ketujuh, hasil usaha dan arus kas periode berakhir sesuai dengan SAK ETAP. Yang kedelapan, tanda tangan, nama rekan, nomor izin. Kesembilan, tanggal laporan auditor. Adapun laporan auditor independen yaitu 1. Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan, yaitu bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan ini sesuai dengan standar akuntansi publik Indonesia untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dan yang kedua, tanggung jawab auditor yaitu bertanggung jawab untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan audit, melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia atau disingkat IAPI. Adapun pertimbangan auditor atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya, antara lain dinyatakan sebagai berikut. Auditor bertanggung jawab untuk mengevaluasi apakah terdapat kesangsian besar terhadap kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam periode waktu pantas tidak lebih dari 1 tahun sejak tanggal laporan keuangan yang sedang diaudit. Selanjutnya, periode tersebut akan disebut dengan jangka waktu pantas. Dan yang kedua, auditor harus mengevaluasi apakah terdapat kesangsian besar mengenai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu pantas. Pertimbangan auditor yang berhubungan dengan rencana manajemen dapat meliputi sebagai berikut. Adapun yang pertama, rencana untuk menjual aset. Adapun bagian dari rencana untuk menjual aset yaitu A. Pembatasan terhadap penjualan aset seperti adanya pasal yang membatasi transaksi tersebut dalam perjanjian penarikan utang atau perjanjian yang serupa. Yang B. Kenyataan dapat dipasarkannya aset yang direncanakan dan dijual oleh manajemen. Yang kedua, rencana penarikan utang atau restrukturisasi. Adapun bagian dari rencana penarikan utang atau restrukturisasi yaitu A. Tersedianya pembelanjaan melalui utang, termaksud perjanjian kredit yang telah ada atau yang telah disanggupi, perjanjian penjualan piutang atau jual kemudian sewa aset. Yang B. Perjanjian untuk merestrukturisasi atau menyerahkan utang yang ada maupun yang telah disanggupi atau untuk meminta jaminan utang dari entitas. Yang C. Dampak yang mungkin timbul terhadap rencana manajemen untuk penarikan utang. Pertimbangan auditor harus didasarkan atas pengetahuannya mengenai entitas, bisnis dan manajemennya dan harus meliputi yang pertama, membaca informasi dan asumsi yang melandasinya. Yang kedua, membandingkan informasi keuangan prospektif periode lalu dengan hasil sesungguhnya yang dicapai sampai saat ini. Jika auditor mulai menyadari faktor-faktor yang dampaknya tidak tercermin dalam informasi keuangan prospektif tersebut, ia harus membahas faktor-faktor tersebut dengan manajemen dan jika perlu meminta perbaikan atas informasi keuangan prospektif tersebut. Rencana untuk mengurangi atau menunda pengeluaran, yaitu kelayakan rencana untuk mengurangi biaya overhead atau biaya administrasi, untuk menunda biaya penelitian dan pengembangan, untuk menyewa sebagai alternatif membeli. Yang kedua, rencana untuk menaikkan modal pemilik. Adapun rencana untuk menaikkan modal pemilik yaitu yang pertama, kelayakan rencana untuk menaikkan modal pemilik termasuk perjanjian yang ada atau yang disanggupi untuk menaikkan tambahan modal. Dan yang kedua, perjanjian yang ada atau yang disanggupi untuk mengurangi dividen atau untuk mempercepat distribusi
kas dari perusahaan, afiliasi, atau investor lainnya.